Mas, Masya Allah, Mas ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Pegunungan Anjasmara ya. Dan lokasi ini berdekatan dengan perkampungan kuno, perkampungan pada era Diduga ya. Perkampungan itu ada kerajaan karena banyak sekali ditemukan peninggalan seperti batu bata merah gitu ya Pak Darman. Iya. Dan di kesempatan hari ini saya masih bersama Pak Darman yang beberapa waktu kemarin kita sempat review sebuah perkampungan kuno, jejak dari sebuah peradaban yang ada di atas Bukit Sana Pak Darman. Dan ini masih wilayah Membat ya? Iya, masih wilayah Membat. Dan ini ada sesuatu yang Pak Darman itu menceritakan bahwa tempat ini merupakan sebuah perkampungan siluman. Iya. Pak Darman, terkait dengan perkampungan siluman ya, tentunya ini sedikit sebelum kita review di sana bisa disepil sedikit Pak Darman, kesaksian warga ya tentang keberadaan tempat ini atau hutan ini. Apa yang warga saksikan, yang warga alami ketika berada di hutan ini Pak Darman? Ini warga ini kan warganya telah menggarap lahan ya, lahan perjalanan tanam itu sering ada orang kadang-kadang lewat itu kayak suku hunian apa orang-orang kecil ya gitu, orang kecil. Dan mungkin kalau waktu itu duhur atau itu kerja nggak berhenti, sering diteriaki orang suruh berhenti gitu. Ada suara Suara, seperti ya, hanya suara saja. memperingatkan supaya aktivitasnya dihentikan. Iya. Oke. Jadi nanti sampai mau ngajak kami ya ke tempat yang paling mistis ya yang ada di hutan ini ya. Iya. Pusat dari kampung siluman ini. Iya. Kalau bahasa modernnya itu perkantorannya gitu ya. Oke. Iya. Nah, kita. Jadi untuk lokasi ini ya, karena ini juga masih ikut bekas perkampungan kuno ya. Iya. Perkampungan kuno ini sangat luas sekali di sini. Berapa hektar Pak? Lebih dari 25 hektar. 25 hektar. Lebih ya dari ya. Dan ditanami pohon jati. Pohon jati. Darman sendiri kehidupan sehari-hari aktivitasnya apa? Tani, berdagang, nelayan, Tani dan ternak ya. Ini dapat ini tuh. makanya Banyak ya batu ini ya. Tapi kalau itu fragmen-fragmen di sini juga ditemukan ya. ya cara kan. Ini kalau digali ya Pak Darman ya. Karena ada orang sini yang menemukan pusat-pusat gitu. Belum tahu ya. Tapi kalau mungkin kayak apa gentong itu berisi koin cap begitu pernah. Pernah Iya. kantong dan isinya uang kuno. Itu orang sini juga. Iya. Lalu di kemana kan Pak Darman? Namanya orang nggak tahu ya, katanya kayak sendiri tidak tahu, katanya dijual rokokan gitu. Ditimbangnya. Iya. Terus? Dan orang itu habis jual apa itu ke penemuan itu tadi ya, uang kuno itu harus orangnya sakit dan sampai meninggal. Setelah penjualan dari hasil temuan itu, Iya. yang dirosoknya itu orangnya itu sakit kemudian meninggal. Iya. Tapi untuk ajal tidak bisa diponis karena itu karena habis menjual gitu. Enggak gitu, tapi Karena sakit lah. ya karena sakit. Tapi orang-orang yang mungkin percaya sama itu ya ngomongnya wah karena itu kan itu. Biarkan mereka menyimpulkan sendiri, kita Iya, tidak iya. boleh gitu kan. Iya ya. Karena ada itu rahasia Tuhan. Jadi ya mungkin bisa seperti itu, mungkin juga tidak seperti itu. Kalau untuk ini ikut perhutani ya Pak Darman? Ya perhutani. Ya coba ini langsung kan. Kalau perhutani ya. Jadi tanaman jati ini perhutani. Iya. Kalau ada kayak pisang, singkong di bawahnya itu, Ya itu menyawat. warga yang merawat lahannya. Sama cari kayak itu pasang gitu loh. Darman, ini jalan cerita Iya. pengalaman dari warga sini ya. Cerita lah. Iya. Selain dari apa namanya sosok manusia kecil, Ya, mungkin
suara-suara ketika ada orang bekerja suruh berhenti itu ada apa lagi? Ada lagi. Tiap malam itu kan ada anak-anak itu berburu kayak ada musang, apa kayak gitu ya. Pasti ditambahin itu ada warna-warna putih di antara apa itu. Berburu musang, Iya, luwak iya, dijumpai penampakan. wujudnya Kurang kira sih kan yang penting kelihatan putih-putih di gitu. anak gitu. Sering gitu ya. Karena ada gini ya, sini kita bawa orang-orang masak apa gitu ya, masak-masak lah. Rumah masakan. Iya. Di sini, hutan ini. Iya, betul. Masakan apa itu Pak? Bau kayak jangan pelotok, masakan-masakan gitu loh. Jadi aroma-aroma masak. Aroma singkong kan identik dengan suku, kalau luar Jawa itu suku Mante, itu Bunian Pak. Bunian. Orang kecil itu ya? Iya, manusia kecil. Jadi di sini juga seperti itu memang ya. Mungkin ya namanya juga pasar kalau perkampungan Siluman ya, kamu Siluman. Tapi itu sangat bagus juga. Apa ya? Bentuknya aneh. Bentuknya aneh. Seperti ada prasasti. Iya. Seperti ini. Iya. Keramaian bisa mencerita mas, keramaian. Wes, jadi hidup di pasar bukan kita. Iya. Itu ada fosil Pak. Iya. Coba ambil itu. Nggak tahu kita ya. Ini Pak. Kayu mantep ya, atau enggak ya? Mantap. Terus di sini kan ramai kayak perkotaan gitu, ramai gitu, kayak di pasar gitu ya, ramai. Itu terjadinya pada Ya malam-malam Jumat. Oh, malam. Iya malam. jadi di tempat ini tuh kalau malam Jumat ramai banget Ramai. Ya. di pasar. Padahal hutan. Bukan. Ya. Pernah nggak ada yang warga sini yang ketika ada keramaian di sini penasaran terus ke sini? Dari waktu itu ada kayak seperti ada gamelan gitu ya, ada kayak ada tangkapan gitu. Nanti warga yang di sana itu turun. Penasaran ke sini. Penasaran, akhirnya nggak ke sini, nggak lewat di sana, lewat dari jalan ujung sana di sebelah Di lembah sini. Heeh. Oh jadi warga itu penasaran jalan sampai di alas bukit. Iya. Suaranya ini di pusat lembah ini, di dasar lembah ini. Dan nanti lokasinya ada di sana. Oke, nah, kita menuju ke lokasi yang apa Pak Darman namanya pusat dari perkampungan Siluman. Anggaplah kantornya gitu ya Pak Darman. Itu ada istana atau gimana gitu ya. Istana Siluman. Ini sudah memasuki kawasan hutan ya. Kita lihat beda dengan hutan yang kita lewati ini. Hutan jati ini sudah hutan beda ya Pak Darman. Ini masuk hutan dan aura itu sudah sudah mulai terasa. Ini dari batu pertapaan Pak Darman. Enggak, Ya? ya ini tapi kan seperti berikir ya, ini ya. Iya. Seperti ini. Banyak di atas kan banyak. Ini yang jenengan picak itu Iya. seperti dakon itu. Iya, seperti itu. Karena banyak. Nah itu bolong itu lah. Karena umpak, Numpak ya. kayak umpak itu. Ya kayak ada teman. Pernah nggak ada di sini yang menemukan peninggalan yang dari leluhur lah, nggak boleh dari leluhur apa di area sini. Pernah. Lumpang. Wah, iya, lumpang. Nah, lumpang itu orang itu tahu yang lumpang ya? Tahu. Terbuat dari Dari batu ya. Oh. Batu untuk Oh, yang mengumpul padi. Untuk padi ya gitu. Nah, itu dibawa pulang. Dan malam harinya hilang. Jadi pagi dibawa pulang gitu. Iya, Malam harinya hilang. hilang. Nah, paginya esok harinya itu dilihat ya masih tempat di tempat semula itu. Jadi keesokan Balik itu lagi. dicari ada di tempatnya semula. Iya, balik lagi. Tapi nggak boleh ya dibawa pulang. Ya, kayak gitu. Dia nggak mau dibawa pulang. Jadi lumpang itu kembali pada tempatnya. Ya. Terus boleh nggak hari ini kita dengan ngantar kita ke lokasi di mana warga yang membah lumpang itu atau tempat lumpang itu kembali di mana? Nah, lubang itu berada di sana, di apa semak-semak itu ya. Dimana orang apa karena itu nggak dipakai untuk warga itu berladang ya, karena
sosok naga, sosok ular seperti naga. Ular naga. Ya, mungkin penjaga lubang itu juga bisa. Jadi lumpang gaib yang bisa kembali ke tempatnya itu dijaga sosok ular naga. Dan tempat itu masih gelembung, masih lebat. Lebat ini. Dan warga tidak berani. Nggak berani, nggak ada orang. Kita juga nggak berani kita. Nggak berani, jangan. Kita nggak berani. Jadi kita menuju ke sungai. Sungai. Ada teman ke sungai di bawah lembah. Dan katanya dekat dari sambungan sungai. Kita hujan itu ya teman. Ini mungkin nggak pernah. Soalnya nggak hujan ya. Ini info ya teman. Kamu apa? Ya. Ini namanya hujan ya. Oke. Ini juga mau masuk ke lokasi ini. Dan hati-hati jangan sampai kita jalan. Ini lokasi yang paling Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, Mbak, kawan. Tempat yang paling sensitif dan paling mistis dan juga dekat dengan sungai ya Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Dalam apa hati-hati ya. Hati-hati. Ini ada dua ya Pak? Dua ya. Sungai. Apa? Harus ada air. Ini waktu kemarau ya, kemarau. Sungai kan banjir. Banjir ya? Kemarau itu banjir. Aneh ya? Air. Apa itu? Darah. Banjir darah. Iya. Jadi sungai yang mengeluarkan darah. Ya, akhirnya warga banyak ingin melihat yang pusat mana. Pusat dari sumber banjirnya Tadi darah. di atas sana ya. Ini makin penasaran ya. Coba ayo Pak Darman kita telusur sungai ini. Ini sumber dari air sungai yang lebih baru. Jadi air itu dari mana gitu? Sudah mana? Enggak maksudnya itu air yang warna merah darah itu terlihat sangat kampung bawah kan? Terus diturut ya diturut Membisik ya. sampai ke sini. Sudah. Kita boleh diarahkan ke sana. Jadi tujuan kita di sini baik kok, enggak meluka, enggak apa, hanya sekedar mereview. Mereview ya. Aku merinding ini Pak. Ya, jangan seperti lupa. Ini buat satuan. Pusat itu ya, saya waktu itu kejadian itu malam hari, jangan Malam hari banjirnya. dan warga banyak. Saya sendiri juga melihat. Oh sampai ada juga. Ada juga banyak warga di sini kayak WhatsApp itu padang gitu loh. Oh rumput-rumput yang di sini terinjak-injak itu Ya, kan karena orang banyak warga. di sini ya. Oke. Jadi sumber dari banjir darah itu dari sini.
bisa nggak maju? Penasaran, ada sumbernya. Jadi di sini ya Pak Darman sumbernya? Iya di sini sumber. Terus yang di sini merah sampai bawah, yang atas bening gitu ya? Wah akan mudah. Apa Pak? Apa itu Pak? Seperti kura-kura Pak. Hah? Apa gimana ini? Hewan ya? Bukan. Hati-hati Pak Darman, nggak permisi tuh Pak. Udah. Aku yang ikut. Takut. Apa ini? Ada apa ini? Coba ini. Itu ya, oh ya. Ini ya. Ini apa ini? Coba diambil itu Pak Darman. Tapi Darman permisi dulu. Ini coba. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Pusaka tuh? Pusaka. Pusaka itu ya. Pusaka. Panas. Iya. Taruh Pak. Taruh. Keris ya, seperti keris ya. Pak itu seperti batu ya itu ya. Iya. Ini ada tempatnya. Coba Pak Darman bisa di itu di apa namanya? Coba saya korek-korek ya. Sampan itu. Tapi nggak resiko Pak kira-kira Pak, nggak resiko Pak. Coba. Nggak resiko ya. Ya, hanya biasa saja. Ya. Hati Pak, takutnya kepala ular itu Pak. Kamu apa Pak? Dikumpulkan. Ini ada tempatnya Pak. Pak itu coba itu gerayai tangan zaman satunya airnya ditaruh Pak, tangannya Pak, biar leluasa apa megangnya itu Pak. Kita megang kamera soalnya kalau Pak nggak kerantan aku ya. Coba diangkat batu kah atau kotak harta karun kah atau apa gitu. Berat. Nanti pas sampean cabut airnya mumbul darahnya. Hah? Saya takut ini. Gimana ini? Gimana sampean berdoa sesuai dengan keyakinan kamu? Iya, cuman mohon untuk apa ya namanya? Sekedar ingin tahu gitu aja, enggak ada gitu. Masya Allah, masa? Mas itu Pak. Loh, diangkat Pak. Oh, besar ya Mas. Bokor Pak. Mas ya. Masih itu Pak. Pak, gimana ini? Kita nggak ngambil. Dibalik. Masya Allah masih kinclong. Harta karun ini. Tapi kayaknya deh kita terlalu nyerudak Pak di sini. Iya. Terlalu nyerudak. Bapak kembalikan seperti semula. Gak enak. Terlalu nyerudak ini. Kembalikanlah seperti semula. Itu mungkin ya tutup dari sampai kembalikan semua. Nggak enak. Perasaan saya nggak enak di sini. Kita kembali. Jangan pernah lama di sini, sampai kembalikan. Sampai mohon pamit izin juga di sini untuk pamit. Gak enak Pak. Ini sumber dari yang sampai ceritakan ya. Ketika munculnya darah itu dari ini ditutup. Itu mungkinkah ada orang atau orang sakti yang nutup tempat ini dengan emas itu biar tidak keluar sumber itu lagi mungkin. Ayo Pak kita kembali Pak. Iya Pak. Iya kita berdoa dulu. Ayo kita balik. Gak enak ini. Entah itu yang untuk manusia, entah itu suatu apa ya petunjuk bahwa disitulah pusat dari sumber itu ya. Dan setelah kejadian itu, di sini yang namanya makan itu yang namanya juga sering muncul kayak ini adalah pusat dari
apel pada sikap